Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khususnya di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran di baginda Nabi Muhammad, segala kita keluar melainkan kita boleh menambah rasa cinta kita dan rindu kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kita mempelajari, mengkaji daripada kitab fikih yang dasar namun penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, karangan daripada Imam Syekh Salim bin Jubair Al-Hadrami di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita langsung masuk pada pembahasan kita, yakni arkanul lati, rukun-rukun yang talzamuhu, yang dilazimkan, yakni diwajibkan fiha, di dalam rukun tersebut, tumakninah. Jadi wajib tumakninah. Tumakninah berdiam diri sejenak. Ada arba'atun, ada 4. Rukun sholat sebenarnya umumnya ada 13 tanpa tumakninah. Kalau pakai tumakninah ada 17. Makanya Al-Imam Syekh Salim bin Jubair Al-Hadrami dalam kitab ini Saminatun Najah tulis rukun sholat ada 17 karena dipakein sama tumakninah. Begitu. Tumakninah itu ada 4 tempatnya. Yang pertama ar-ruku, ketika ruku. Kita baca dulu sampai habis. Wal i'tidal, ketika i'tidal bangun daripada ruku. Wasujud, ketika kita sujud. Wal julus bainas sajdatain, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi tumakninah ada 4. Wajib, tak boleh langsung gerak. Yakni yang pertama adalah ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara 2 sujud. Apa itu tumakninah? At-tumakninah dia, nanti pakai dia bukan buat, karena dia untuk muannas begitu, karena ada tamar butohnya. Tumakninah, at-tumakninah dia, tumakninah itu adalah sukunun, berdiam diri, ba'da harokat, setelah bergerak, bihaisu, yang sekiranya yastakir, tenang, diam, maksudnya begitu. Kullu admin, segala anggota tubuh, mahallahu, pada tempatnya, bigodri subhanallah, dengan ada subhanallah. Maksudnya adalah tumakninah. Contoh yang pertama adalah ruku. Ketika kita ruku begitu, maksud daripada yastaqiru kulluhu bi mahallah, tenang segala anggota tubuh pada tempatnya, yakni udah sempurna posisi ruku, tangan udah nempel di lutut dan punggung sudah lurus seperti 90 derajat, kan begitu. Itu yang paling sempurnanya. Namun yang wajibnya adalah tangan sampai kepada lutut. Maksudnya sampai kepada lutut bukan wajib menyentuh lutut, bukan, yakni sampai pada jarak lutut doang begitu. Namun saking kita tahunya dan saking biasanya nempelin tangan ke lutut, seolah itu menjadi wajib, yang ada apa-apa menganggap seluruh gerakan sholat itu wajib, tidak apa-apa begitu. Nah, setelah itu yastakir, maka badan kita akan menjadi tenang. Tenang itu yakni mahalah, yakni tenang ketika sudah sampai pada tempatnya. Nah, setelah itu tumakninah bigodri subhanallah, dengan kadar subhanallah, bukan mengucap subhanallah. Dalam bacaan ruku subhanallahil azim wa bihamdi, yakni sunnahnya 1 kali, sempurnanya sampai 3 kali. Bigodri subhanallah, dengan kadar subhanallah, maksudnya bukan mengganti subhana rabbiyal azim wa bihamdi
diganti dengan kadar. Kadar ini jarak. Jarak ini maksudnya kita mau diem pun nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cuma tinggal diem. Allahu akbar. Nggak baca apa saya? Langsung sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya tumaninah bi ghadri subhanallah. Dengan kadar sebab mengucap subhanallah cuma berapa detik, nggak ada sampai 2 detik kan begitu. Jadi cuma diam 1 detik tanpa membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu juga termasuk daripada tumaninah. Yang nggak pakai tumaninah adalah aku di wa biyadi. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu nggak ada kadar subhanallah, maka itu tidak sah. Begitu maksudnya di ghadri subhanallah cuma dengan diam sejenak dengan jarak berkata subhanallah, jadi cuma 1 detik begitu. Nah, itu dalam ruku. Yang kedua di dalam iktidal juga seperti itu. Rabbana alhamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kagak baca itu pun juga tak kenapa-napa. Diam sejenak di ghadri subhanallah, sah daripada sholatnya. Begitu. Wasujud, dan juga ketika kita sujud tanpa membaca subhanallah wa bihamdi 3 kali, kita ganti dengan diam sejenak dengan jarak subhanallah, yakni bukan mengucap subhanallah, sekali lagi saya tekankan, bukan mengganti kalimat subhanallah wa bihamdi dengan subhanallah, tapi cuma dengan jaraknya doang begitu. Maka juga sah daripada sholatnya. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Kita biasa baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau andai kata setelah kita ngaji ini, misalnya andai kata kita bilang, ini dah gue udah ngaji sampai aku ngaji daripada panjang-panjang baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni, gue diem aja dengan kadar subhanallah. Boleh nggak dilakuin? Boleh aja. Namun adabnya kurang aja begitu, karena dia melakukannya secara sengaja. Dan karena kita udah paham betul kalau mengucapkan apa yang diajarkan Nabi itu adalah kesunahan. Kalau kita berpikir seperti itu, kalau dibilang sah aja daripada sholatnya. Namun kita meremehkan daripada perintah di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga nggak ada susahnya baca Rabbi firli warhamni wajburni begitu. Baca subhanallah wa bihamdi 3 kali, baca subhanallah al-azim wa bihamdi 3 kali, itu agak ada susahnya. Ada, maka itu tumaninah di dalam 4 keadaan. Kenapa cuma 4 keadaan? Kenapa enggak berdiri ketika baca Fatihah? Yang ketika baca Fatihah itu secara istilah juga tumaninah, juga berdiam diri. Bahkan berdiam dirinya bukan lagi kadar subhanallah, tapi kadar bacaan surat Al-Fatihah gitu. Ini maksudnya adalah bacaan yang boleh saja tidak dikerjakan walaupun secara sengaja, namun dengan kadar subhanallah. Hakada itu daripada pasal rukun-rukun yang diwajibkan untuk tumaninah. Orang kalau nggak pakai tumaninah di dalam salatnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka tidak sah daripada sholatnya. Hakada. Sampai pasal tumaninah, sekiranya ada pertanyaan, kita lanjutkan masalah berikutnya. Ya, nah, dipaham semua ini berarti. Dipaham semua ini. Ya. Itu kalau ada orang katanya sampai sini ya, itu ya. Ada yang misalnya di sini nih. Ada di sini, tapi kena itu bagaimana? Nah, ketika ada orang yang Sampai melewati batasan tersebut, maka boleh sah daripada rukunnya. Rukun termasuk daripada rukun sholat. Nah, gitu. Nah, iya. Namun yang tidak sah adalah jika tangannya belum sampai daripada perbatasan lutut. Perbatasan lutut dari sini sampai ke bawah. Yang tidak nyampe perbatasan lutut adalah dari lutut ke atas. Jadi kalau dia rukunnya tangannya misal pendek nih, atau tangannya saya normal begini, tapi saya rukunnya cuma segini nih, tangan saya kagak nyampe segini nih, begitu, maka ini belum termasuk ruku dan tidak sah daripada rukunnya, nggak sah juga daripada sholatnya.
Begitu. Nah, yang penting nyampe daripada perbatasan daripada ya, tapi kalau emang tangan kita normal pas sampai lutut, ya sampai lutut aja, nggak usah sampai bawah. Nah, ya ada pertanyaan lagi? Enggak saya ada. Ya lagi. Nah, kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Nah, ini pasal agak penting, walaupun hukumnya sunnah. Faslun asbabus sujud sahwi arba'ah. Pasal sujud sahwi ini ada 4 begitu. Ini agak rinci pembahasannya, namun saya berprasangka baik udah hafal semua begitu. Walaupun harus dicatat sebenarnya begitu. Cuma nggak apa-apa juga daripada pikiran Imam Syafi'i semua kali. Sekali kita langsung hafal ya. Nggak apa-apa. Daripada kalian ngaji ya biar. Nanti ini ngaji ya. Nah, pasal asbabus sujud syahwi arba'ah. Pasal yang membahas tentang sebab-sebab sujud syahwi itu ada 4. Sebelum daripada itu, sujud itu ada 4. Bukan sebab sujud syahwi, bukan. Sujud dalam kehidupan kita ada 4 bentuk. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Yang kedua, sujud tilawah karena membaca ayat. Yang ketiga, sujud syahwi karena nanti penyebabnya akan dibahas. Yang keempat adalah sujud syukur. Sujud syukur ini perlu diperhatikan, bukan seperti jangan anggap pemain bola yang ngegolin sujud itu termasuk sujud syukur, bukan. Itu cuma ekspresi bentuk rasa syukur walaupun dengan sujud. Karena sujud syukur ada syarat-syaratnya. Harus nutup aurat, harus ngadep kiblat, harus bersih daripada najis seperti halnya sujud di dalam sholat. Itu namanya sujud syukur. Namun yang karena sudah berkembang di pola pikir masyarakat, dapat apa-apa sujud dianggapnya sujud syukur. Itu hanyalah bentuk ekspresi rasa syukur dengan sujud, bukan masuk sujud syukur dalam ilmu fikih begitu. Dari 4 sujud tersebut, sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur, ada yang harus di dalam sholat, ada yang boleh di dalam dan di luar sholat, dan ada yang harus di luar sholat. Sujud di dalam sholat, yakni sujud ke sholat, begitu. Sujud yang boleh di dalam dan di luar sholat, sujud tilawah. Ketika ada bacaan ayat sajadah, biasanya itu ayat sajadah sesuai dengan namanya sajadah, yakni ayat yang membicarakan perintah untuk bersujud kepada Allah, hukumnya sunnah. Bagi yang membaca Al-Quran di luar sholat, maka dia disunahkan untuk sujud tilawah. Bagi yang di dalam sholat disunahkan untuk sujud tilawah, begitu. Bagi yang mendengarkan, misal saya lagi baca Quran, baca ayat sajadah, kemudian Mas Rizky dengerin saya, lalu kemudian Mas Rizky tahu saya lagi baca Quran, tiba-tiba saya sujud, yakni sujud tilawah, begitu. Mas Rizky dia tahu kalau saya sujud tilawah. Nah, itu disunahkan juga bagi yang tahu kalau saya sedang sujud tilawah, ikut juga sujud tilawah walaupun dia agak baca, begitu. Nah itu pembahasan lain. Sekarang pembahasan kita adalah sujud syahwi. Sujud syahwi definisinya adalah sujud 2 kali seperti sujud di dalam sholat yang dilakukan sebelum salam. Karena ada sebab bacaannya, saya juga agak lupa. Nanti boleh searching sendiri bacaannya. Apa itu bacaannya? Berarti ada deh. Nah gitu, faliyasu sampai atas begitu. Sujud yang dilakukan sebelum salam, yakni ketika nah itu disunahkan untuk sujud syahwi dulu kalau ada sebab-sebabnya. Nah sebabnya ini apa aja? Yang pertama, yang harus kita ketahui, hukum sujud syahwi itu adalah sunnah, begitu. Penyebabnya, yang pertama, al-awwal tarku ba'din
min ab'ad as-shalah, meninggalkan sunnah ab'ad daripada sunnah ab'ad di dalam sholat, atau sebagian bacaan daripada sunnah ab'ad. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu bahasanya ada di pasal yang bawah. Ab'ad di sholat sab'ad. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Nah itu nanti. Yang pertama kita menyebab apa penyebab sujud syahwi, yakni sujud yang dilakukan sebelum salam. Ingat hukumnya sunnah atau wajib. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad daripada sunnah ab'ad di dalam sholat atau bacaan sunnah ab'ad. Maksudnya adalah pertama, sunnah ab'ad ini saking dekatnya, saking kita udah biasa atau sadar nggak sadar ini sunnah ab'ad, kita menganggap ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Seperti halnya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu seolah-olah menjadi udah seperti sebuah kewajiban begitu. Padahal itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Tapi tadi kembali lagi, kagak apa-apa, justru bagus. Menganggap sunnah di dalam sholat, kita tahunya itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kita nggak bakal ninggalin kewajiban yang padahal sunnah tersebut begitu. Maksudnya adalah meninggalkan sunnah ab'ad atau bacaan daripada sunnah ab'ad. Yang pertama, seperti tidak membaca qunut subuh. Qunut subuh itu hukumnya sunnah, namun sunnahnya sunnah ab'ad, yakni di dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menggunakan pakai qunut begitu. Ketiga, kagak membaca qunut subuh, baik itu sengaja ataupun terlupa, yang tidak sengaja, setelah fil alamin innaka hamidum majid, itu disunahkan untuk sujud tilawah 2 kali. Fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar. Nah, baca daripada sujud tilawah, kemudian kamu lagi Allahu akbar, baca Rabbil warhamni seperti biasa bacaan 2 rakaat sujud. Kemudian sujud lagi untuk yang kedua kalinya, baca sujud tilawah juga. Ataupun kalau memang agak hafal, nggak apa-apa, baca dengan sekedar diam, maksudnya diam dengan sekedar mengucap subhanallah. Kemudian yang kedua kali baru bangun, tangan nggak usah langsung begini, tangan diam aja begitu. Kemudian langsung turun, langsung setelah Allahu akbar, langsung duduknya tawarruk, duduknya miring seperti rakaat yang terakhir. Terus setelah itu langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud syahwi. Penyebab yang pertamanya karena meninggalkan sunnah ab'ad yang ada 7 sunnah ab'ad yang nanti akan kita sebutkan. Salah satunya adalah membaca qunut ba'dil ba'di, atau bacaan sebagian bacaan dari sunnah ab'ad kita tinggalkan. Apa contoh salah satu bacaan sunnah ab'ad? Baca wasallallahu dalam qunut wasallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sunnah ab'ad bacaan. Kalau kita tinggalkan, itu maksudnya meninggalkan sebagian bacaan daripada sunnah ab'ad. Jadi kalau kita udah qunut tapi kita tidak membaca daripada wasallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sengaja ataupun tidak sengaja, kalau emang di rakaat terakhir nanti kita sadar, oh iya saya tadi nggak baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad, disunahkan untuk sunnah ab'ad. Ataupun jika emang sadar nggak baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad, nggak mau sujud syahwi, ya kagak apa-apa, hukumnya adalah sah begitu. Nah, itu penyebab yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad atau bacaan daripada sunnah ab'ad. Jelas yang pertama ya, kira-kira sebab sujud syahwi. Yang kedua, asani fi'lu ma yubtil, melakukan suatu perbuatan yang membatalkan sholat. Amdu, jika dia sengaja melakukan perbuatan yang membatalkan sholat.
jika sengaja. Wala yubtil, dan tidak membatalkan sholatnya. Sahbuhu, jika tidak sengaja. Iza fa'aluhu, jika dia mengerjakannya nasiyan, dengan lupa. Ya namanya lupa, tidak sengaja. Kan begitu. Dia tidak sengaja, lupa tidak sengaja. Kalau kita mengerjakan suatu perbuatan di dalam sholat tidak sengaja ataupun karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Jika melakukan perbuatan sengaja dengan akal pikiran kita, sengaja nanti akan disebutkan maksudnya apa, secara sadar melakukannya di luar daripada perbuatan sholat seperti biasa, maka membatalkan daripada sholat. Apa maksudnya? Contoh, menambah rukun daripada sholat itu membatalkan sholat. Rukun, contohnya kita ambil adalah misal di rakaat ketiga kita sholat maghrib, rakaat ketiga sholat maghrib. Harusnya ketika di dalam kita rakaat ketiga sholat maghrib mengucapkan salam, tapi kita malah berdiri. Mungkin karena ketika rakaat terakhir kita lagi ngelamun, karena apa? Harusnya udah sujud terakhir nih, tapi kita lupa tuh, tiba-tiba kita lupa tuh. Tiba-tiba kita bangun begitu. Kita bangun untuk rakaat ke-4, kan begitu. Harusnya salam. Nah, sebentar. Tapi dia malah berdiri dalam keadaan lupa, berarti tidak sengaja. Setelah kita berdiri, yang seharusnya tadi salam rakaat ketiga, malahan berdiri dan kita baru sadar. Ya pasti di dalam hati. Kalau ngomong ya Allah di dalam mulut, di mulut ya batal salat ya, begitu. Ya Allah saya lupa ya. Ngomongnya di dalam hati, sadar di dalam hati. Ketika udah harusnya salam, malah dia berdiri untuk rakaat keempat, dia baru sadar. Maka yang harus dilakukan adalah langsung turun lagi untuk duduk tahiyat akhir, agak napa-napa. Emang begitu caranya. Ataupun nanti sholat isya harusnya, ini posisi kalau ngomongin lagi sholat sendiri. Kalau saya nanti sebagai imam pun juga seperti itu. Namun makmum yang tahu itu rakaat keempat nanti saya sholat isya, misal andai kata saya lupa, apa yang saya lupa itu beneran ya, supaya langsung dibilang aja jadi. Tapi batal sholatnya karena saya melakukannya secara tidak sengaja, kan gitu. Nah, nanti ketika rakaat keempat, andai kata saya lupa, makmum semuanya sadar, kok saya berdiri. Kan di rakaat keempat, makmum haram untuk ikutan berdiri. Namun ingetin saya dengan mudah subhanallah. Dan ketika subhanallah itu niatnya jangan niat hanya sekedar ngingetin kesalahan imam, tapi niat juga untuk sekalian bertasbih. Apalagi kalau orang makmum yang ngingetin imam, dia hidup sama tuh imam. Nah, sekarang misalnya, subhanallah gitu. Subhanallah, sebutin salah, subhanallah. Nah ini nanti dia batal nih sholatnya, karena mengingat ketika subhanallah dia niatnya buat balas dendam sama imamnya. Kan begitu, kalau jadi imam dulu sama subhanallah kan begitu. Nah itu biar saya langsung turun lagi, dan ketika itu saya sujud syahwi, makmum juga ikut daripada sujud syahwinya imam, baik itu menjadi imam ataupun sholat secara sendirian. Itu contoh yang pertama. Insya Allah jelas contoh yang pertama kan. Nah, kemudian contoh yang kedua, ketika kita masbuk terlambat 1 rakaat, ketika imam udah rakaat terakhir sholat isya, misalnya saya sholat isya nih, nanti udah rakaat terakhir, tiba-tiba ada satu orang yang datang begitu, ataupun dia ikutan, maksudnya dia masuknya harus menambah 1 rakaat, dia baru masuk ketika rakaat kedua, kan dia harus nambah 1 rakaat tuh.
ketika saya salam dia kan berdiri. Tapi saking khusyuknya mungkin sholat atau mungkin karena ngantuk begitu, saya salam dia ikutan salam. Nah itu juga contohnya adalah lalu bagaimana ketika harusnya dia masbuk, tapi saya salam dia ini orang ikutan salam yang harusnya dia berdiri lagi karena masbuk, apa yang harus dilakukan? Langsung berdiri lagi begitu. Jadi kagak pulang dari rakaat satu kagak, langsung berdiri lagi untuk menyempurnakan daripada rakaatnya. Ya baca seperti biasa, baca Fatihah, baca semuanya. Setelah itu dia ketika mau salam disunahkan untuk sujud syahwi karena dia sebelumnya telah keluar dari sholat namun secara tidak sengaja, karena itu adalah wala yubtilu sahuhu dan tidak membatalkan sahuhu jika dalam keadaan terlupa. Namun jika dia sengaja udah tahu telat atau rakaat, saya salam dia ikutan salam, sengaja dia salam walaupun dia nambah satu rakaat, batal daripada sholatnya karena kaidahnya ma yubtil amduhu, jika perbuatan yang membatalkan itu amduhu jika melakukannya secara sengaja. Maka ketika itu contohnya tadi yang pertama, ketika kita harusnya salam tapi malah berdiri langsung duduk lagi. Tapi tidak pada saat rakaat kedua. Ketika tahiyat awal, ketika sudah berdiri sempurna, maka jangan turun lagi untuk tahiyat awal. Karena berdiri itu adalah rukun sholat. Tahiyat awal itu bukan termasuk rukun sholat, bukan termasuk kewajiban. Jika berdirinya sudah sempurna, lanjutkan. Begitu. Contoh, nanti saya sholat isya rakaat 1 sampai rakaat kedua sujud, harusnya duduk tahiyat awal. Tapi saya udah berdirinya udah terlanjur sempurna dan makmum kagak ada yang ingetin saya. Maka makmum baru sadar ketika saya udah berdiri. Maka apa yang harus dilakukan makmum? Ikut berdiri. Walaupun saya sadar di saat itu subhanallah, kagak bisa sih turun. Karena ini rakaat kedua, kecuali rakaat terakhir. Begitu. Karena rakaat terakhir itu rukun sholat. Rukun ketika berdiri, rukun lawan rukun, kagak apa-apa. Tapi kalau rukun kewajiban dikalahkan sama yang sunnah, yakni tahiyat awal, maka jatuhnya malah membatalkan daripada sholat. Kecuali kalau saya berdirinya baru setengah badan, tiba-tiba ada yang ucap subhanallah, ataupun saya sendiri yang ingat, saya turun lagi untuk rakaat tahiyat awal kedua, maka tidak menjadi masalah. Begitu hakikatnya. Nah, lalu yang kedua tadi adalah ketika makmum harusnya menambah satu rakaat, malahan ikutan salam, baik itu menjadi makmum ataupun sholat secara sendirian. Maka setelah salam berdiri lagi untuk menambahkan rakaatnya satu rakaat, lalu habis itu dia seperti sholat biasa tahiyat akhir, dan setelah fil alamin innaka hamidum majid disunahkan untuk sujud syahwi. Yang berapa? Yang ketiga asal. Yang ketiga nahlu min qawli, yakni menempatkan atau berkata rukun qawli. Rukun qawli kemarin adalah sebuah perkataan. Insyaallah masih ingat semua. Yang kelima, ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua bacaan surat Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud, baik itu di tasyahud awal. Kalau tasyahud awal hukumnya adalah sunnah, karena termasuk tasyahud awal sunnah abad, begitu. Tapi kalau bacaan tasyahud, yakni bacaan asyhadu an la ilaha illallah sampai bacaan at-tahiyatul sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah di rakaat terakhir, itu hukumnya wajib. Yang keempat adalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, begitu, dan beserta dengan keluarganya. Yang kelima adalah mengucapkan salam. Nah, di antara takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud awal dan tasyahud akhir serta salam, ini yang menjadi masalah dalam perkataan ini adalah, maksudnya yang menjadi pembahasan, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahali,
mengucapkan atau menempatkan rukun qauli bukan pada tempatnya, dari 5 rukun qauli cuma 3, yakni takbiratul ihram dan salam kagak termasuk. Karena bagaimana mungkin orang di tengah-tengah sholat takbiratul ihram lagi, kan kagak mungkin begitu. Tapi kalau emang dia beneran takbiratul ihram lagi, udah dia masuk sholat, contoh Allah, udah jelas Allah Akbarnya, udah tunggu di rukun-rukunnya begitu. Lalu dia malah takbiratul ihram lagi, Allah Akbar, dengan niat takbiratul ihram yang kedua, batal daripada sholatnya. Namun lain dengan orang yang kadang Allah. Nah itu belum sampai Allahu Akbar, itu belum sampai memenuhi takbiratul ihram tuh. Maka itu nggak apa-apa, walaupun jangan begitu, karena itu perasaan ragu-ragu gitu. Sholatnya kan jadi gitu. Makanya yakinin aja sekali, Allahu Akbar, udah selesai gitu. Lalu bisa baca Allahu Akbar kabira. Yang kedua baca Fatihah, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh, baca Fatihah bagi imam, ya khususnya imam, umumnya juga untuk makmum wajib hukumnya baca surat Al-Fatihah. Jika kagak baca secara tidak sengaja karena lupa atau lagi bengong, berarti tidak sengaja, batal sholat atau enggak? Batal sholat atau enggak? Agak. Namun ketika nanti di akhir dia melakukan daripada sujud sahwi. Loh kan saya jadi seorang makmum, saya ikutin imam atau saya mau sujud aja begitu, ikutin imam aja begitu, ikutin daripada imam, karena kan harus sujud sahwi hukumnya sunnah begitu. Namun jika dilakukan yang memindah bacaan secara sengaja, lagi posisi baca Al-Fatihah, tapi dia malah baca tasyahud, at-tahiyyatul wabarakatuh salawatu tayyibulillah, sengaja, maka batal daripada sholatnya, karena memindahkan rukun qauli ila ghairi mahali, pada bukan tempatnya begitu. Hakaza. Sampai yang ketiga ada pertanyaan tentang memindahkan daripada rukun qauli yang bukan selain tempatnya. Insya Allah sudah paham semua. Jadi ketika baca Fatihah, jangan baca yang lain, ataupun jangan sengaja meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, maka batal daripada sholatnya, karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun qauli. Kalau imamnya udah nami, kita kan baca-bacanya setelah surah imamnya, kita kan Fatihah belum berlaku. Nah, setelah baca Fatihah itu setelah habis, imamnya surah. Imam surah Fatihah atau surat yang lain? Yang lain. Fatihah. Imamnya kan belum berani baca Fatihah, ikutin Fatihah sama. Begini. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum posisinya adalah sebenarnya di mana aja, asal dia mendapatkan hukumnya seorang imam. Maksudnya adalah yang paling bagus bagi makmum adalah membaca surat Al-Fatihah setelah amin, langsung baca surat Al-Fatihah. Di saat itu imam seyogyanya, sehendaknya diam dulu untuk memberikan makmum membaca surat Al-Fatihah. Jika ketinggalan ataupun nanti aku baca di akhir aja, imamnya nanti baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin, wah panjang, gue baca di akhir aja katanya Yasin, Allahu Akbar, misalnya gitu. Nah, saya belum kelar baca Fatihah, bagaimana? Kelarin daripada bacaan Fatihah, begitu. Ketinggalan rukun imam, kagak apa-apa, karena kita dari awal ikut takbiratulnya ihram seorang imam. Kecuali kalau kita masuk udah nggak dapat jarak waktu antara sekiranya baca Fatihah, saya bakal ketinggalan rukun di seorang imam, maka Allahu Akbar, dia sejenak baru langsung ruku tanpa membaca surat Al-Fatihah, karena kita makmum yang masuk atau tidak mendapatkan
daripada takbiratul-nya seorang imam. Akan kira-kira seperti itu. Nah, namun biasanya kalau kita pasti membaca surat Al-Fatihah setelah amin, langsung mau baca Fatihah, biasanya pasti kemungkinan biasanya kalau baca inna a'tainakal kautsar pasti masih dapat membaca Al-Fatihah tuh. Nah, kita temponya agak dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya rukun qauli enggak boleh dalam hati. Bacanya harus di mulut dengan sekedar yasma' nafsah, mendengarkan dengan kuping sendiri, bacanya aja cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah begitu. Jangan dilama-lama juga kan begitu. Nah, untuk mendapatkan seyogyanya ruku bersama seorang imam. Ada jadi insyaallah seperti itu Pak jawabannya. Nah, itu yang ketiga, menempatkan rukun qauli bukan pada selain tempatnya. Yang keempat yang terakhir, ar-rabi' iko huruf li fi'li ma'al ihtimal ziyadah. Yang keempat itu adalah mengerjakan rukun fi'li padahal mungkin melebihi daripada yang semestinya. Contoh, kita sholat maghrib rukun fi'li yakni perbuatan sholat, ya seperti semua gerakan sholat begitu. Contohnya, kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian tiba-tiba kita bingung, ini rakaat ketiga atau rakaat kedua, dalam posisi berdiri ataupun segala posisi di dalam sholat, mau ruku kayak mau tidak, tiba-tiba kita lupa dalam kita, ini rakaat kedua atau ketiga nih, atau ketika sujud terakhir, imam saya lupa ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Nah, ketika dalam posisi ini ambil rakaat yang paling sedikit, jangan ambil rakaat yang paling banyak begitu. Karena kalau ambil rakaat yang paling banyak, ya kita menganggap saya sudah sholat 3 rakaat sholat maghrib, ya nggak usah sujud syahwi lagi. Padahal kemungkinan besar itu adalah rakaat yang kedua. Kalau emang benar rakaat yang kedua, dia setelah selesai sholat ragu-ragu di dalam sholatnya, atau ketika emang benar itu rakaat kedua, maka batal daripada sholatnya tanpa dia sadari. Maka ketika dalam keadaan ragu dalam sholat maghrib, ambil rakaat yang paling sedikit, ataupun ketika sholat isya dan ketika sholat zuhur, asar begitu. Kalau subuh biasanya kagak mungkin begitu. Subuh juga 2 rakaat, kalau lupa ya masih benar juga ya. Ambil rakaat yang paling sedikit. Nah, kita ambil rakaat yang kedua di dalam sholat maghrib, berarti kita nambah daripada 1 rakaat lagi. Berarti masuk rakaat yang ketiga. Ada kemungkinan ini rakaat ketiga adalah rakaat yang keempat, karena kita ragu. Maka ketika dalam hal ini termasuk daripada ma'al ziyadah yang kemungkinan menambah daripada rukun fi'li, harusnya 3 rakaat sholat maghrib jadi 4 rakaat. Ini nggak ngapa-ngapa karena kita ragu, karena kita ngambilnya rakaat yang paling sedikit. Setelah itu kita disunahkan untuk sujud syahwi, karena kemungkinan besar kita menambah rakaat di dalam sholat. Hakaza itu daripada 4 penyebab kita disunahkan melakukan sujud syahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah abaat seperti meninggalkan bacaan sholat kunut subuh bagi yang baca kunut begitu, bagi yang baca kunut. Yang kedua adalah melakukan perbuatan yang disengaja, jika tidak disengaja itu tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, memindah bacaan rukun fi'li seperti memindah bacaan Al-Fatihah di dalam sujud begitu. Maka itu jika lupa disunahkan untuk sujud syahwi, jika sengaja maka batal daripada sholatnya. Yang keempat adalah seperti halnya lupa ketika rakaat 2 atau rakaat ketiga, rakaat 3 atau rakaat 4, maka ambil rakaat yang paling sedikit, sholat seperti biasa, dan sebelum salam disunahkan untuk sujud syahwi. Ada udah masuk waktu isya, insya Allah pertanyaannya nanti kita sini ada apa kita ngobrol deh, nanti insya Allah ada pertanyaan kita diskusikan bareng-bareng di belakang setelah isya.
semoga dengan ini menambah daripada apa-apa yang kita belum tahu menjadi tahu tentang perihal sujud syahri apa jalan ini wa ala kulli shay'in salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.